ada satu rahasia besar yang terdapat dalam rangkaian waktu-waktu Ramadan, yang dengan itu Anda berpeluang tidak sekedar mendapatkan ampunan dari semua dosa yang pernah Anda kerjakan, tapi juga kemungkinan terkabulnya seluruh doa yang Anda panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, dari sekian ayat yang terbentang dalam Al-Quran, Allah menawarkan satu waktu khusus yang mungkin bisa Anda manfaatkan saat tiba bulan Ramadan. Waktu itu disebut dengan nama sahar. Kalau kita lukiskan dengan keterangan bahasa Arab, kita tuliskan seperti ini, sin, ha, kemudian ra. Sahar, waktu singkat menjelang fajar, kisaran 15 sampai dengan 30 menit saja. Bila kita bagi misalnya sekarang subuh 4.30, saya beri contoh saja, maka sahar kita bisa turunkan dari kisaran jam 4.00 hingga jam 4.30. Jamak dari kata sahar ini disebut dengan ashar. Asharun. Seluruh aktivitas yang Anda tunaikan di waktu ini disebut dengan sahur namanya. Sahurun. Ada sahar, ada ashar, ada sahur. Ada istilah makan sahur saat Ramadan. Kenapa disebut dengan makan sahur? Karena makannya ditunaikan di waktu sahar. Jadi bila Anda ingin tunaikan sahur, jangan lakukan jauh sebelum datangnya waktu sahar. Jam 2, jam 3 itu bukan sahur namanya. Itu makan yang diawalkan. Tapi tahukah Anda bahwa dalam Al-Quran ada rahasia besar. Ketika Anda tiba di waktu ini, bukan sekedar makan yang bisa saja Anda lakukan, tapi ada tawaran ampunan dari semua dosa yang pernah Anda kerjakan. Quran, surah ke-51, ayat ke-18. Ada sesuatu yang menarik di ayat ini sebagai tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari, kita tidak ambil tadi sahar, ashar. Wabil ashari, dan di waktu-waktu sahar mereka ada orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Saudaraku, ada satu hal yang sangat indah sebetulnya, sinyal dalam Al-Quran. Ketika Anda tiba di waktu sahar, khususnya di bulan Ramadan, bulan penuh dengan ampunan, kenapa Anda tidak gunakan waktu ini bukan hanya sekedar untuk makan, tapi Anda alokasikan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya, hum, berarti banyak. Mereka, tidak hanya Anda. Anda bisa berkumpul dengan keluarga dalam arti tadi yang bermakna banyak. Ada bisa Anda, istri Anda, anak-anak Anda, setelah selesai makan, cobalah berkumpul satu ruangan. Pada saat itu Anda duduk dengan keheningan, lalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda boleh coba sebagai seorang ayah misalnya, dengan berkata dulu introspeksi kepada keluarga Anda. Ma, kalau selama ini Papa banyak salah, belum jadi suami yang baik, Papa mohon maaf. Boleh jadi hari ini hari terakhir dalam kehidupan Papa. Papa mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Anda sebagai seorang istri kemudian menyusul kalimat suami Anda. Pa, kalau Mama sampai hari ini belum jadi istri yang baik, anak-anak maafkan Mama belum jadi ibu yang baik, dan mungkin ini hari terakhir dalam kehidupan Mama. Mohon maafkan Mama. Ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Dan yang paling luar biasa, ketika anak-anak Anda mulai mengatakan kepada Anda, Pa, Ma, maafkan Anda sampai hari ini belum jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, belum bisa menghafal Quran, belum mampu memberikan mahkota seperti anak-anak yang lainnya. Maafkan kami. Lalu seluruh keluarga bermohon ampunan kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami taubat, mohon ampunan ya Allah, mohon ampunan. Luar biasa. Maka pada saat itu berlaku satu hadis qudsi, diriwayatkan oleh 30 orang sahabat dari Nabi SAW. Apa yang terjadi? Allah jawab kalimat itu. Jika hambaku meminta, aku akan kabulkan. Jika dia bermohon, aku akan berikan. Dan jika dia memohon ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni dosanya seketika saat itu. Aku akan ampuni dosanya seketika saat itu. Tidak ada yang lebih indah kecuali satu keluarga bermohon kepada Allah, beristighfar, dan saat itu diturunkan ampunan untuk satu keluarga besar itu. Mirsa, dimanapun Anda berada, kenapa Anda tidak manfaatkan kesempatan ini? Saat waktu sahar tiba, sekarang hari ke-10. Hari pertama Anda belum lakukan, kedua Anda sibuk makan, ketiga Anda cari menu makanan, yang keempat Anda sibuk bincangkan tentang menu itu. Kenapa di hari ke-10 ini Anda tidak coba untuk bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ahli surga untuk seluruh kehidupan Anda? Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mendapatkan ampunan terbaik
dari sisinya dan menjadi pribadi terbaik dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.